Pemirsa, Presiden meminta IKTP harus terintegrasi dengan identitas lain. Dan bagaimana problematika IKTP, kita akan simak ulasannya langsung dari Grand Studio. Ada rekan saya Ani Rahmi. Ani, silakan. Ya Doni dan juga pemirsa, program IKTP ini sendiri sebetulnya sudah diluncurkan oleh pemerintah sejak Februari tahun 2011. Ketika itu ditargetkan selesai dalam waktu 3 tahun. Namun kenyataannya hingga saat ini belum selesai juga. Ada apa dengan IKTP? Kita lihat terlebih dahulu bagaimana sejarahnya. Kita lihat sejarah IKTP. Di sini memang program IKTP ini diluncurkan oleh Kemendagri ketika itu pada bulan Februari tahun 2011. Ada 2 tahap pelaksanaannya yang ditargetkan selesai pada tanggal 30 April 2012 ketika itu mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten kota. Tahap keduanya ditargetkan selesai pada akhir 2012 mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 3.000 kabupaten atau kota lainnya di Indonesia. Nah, kita lihat terlebih dahulu sebetulnya apa fungsi dari IKTP. Mari kita mengacu pada pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ayat 3 pada pasal 13 berbunyi, NIK atau nomor induk kependudukan yang ada di IKTP dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, SIM, NPWP, asuransi, sertifikat tanah, dan dokumen lainnya. Artinya, wacana mengenai satu NIK atau nomor induk kependudukan bagi masing-masing penduduk yang berlaku seumur hidup dan juga terintegrasi sudah ada sejak tahun 2006 dan ini sudah diatur dalam undang-undang. Artinya, ketika Presiden Joko Widodo meminta sekali lagi ini semua nomor induk kependudukan terintegrasi, beliau hanya melaksanakan apa yang sudah tercantum dalam undang-undang. Nah, bagaimana realisasi pelaksanaan IKTP hingga saat ini? Kita lihat beberapa datanya. Ada 254 persisnya 254 juta penduduk yang wajib memiliki IKTP. 158,5 tadi sudah disebutkan bahwa 158,5 juta sudah terekam datanya, yang sudah memiliki IKTP ada 153,6 juta. Artinya yang sudah terekam ini 158,5, masih ada sekitar 27 juta lagi jika memang targetnya adalah 185 juta penduduk. Namun jika ada kewajiban terkait masalah KTP anak, maka masih ada 100,35 juta warga lagi yang belum memiliki KTP. Apa saja permasalahan yang ada di dalam pembuatan IKTP? Ada sejumlah permasalahan teknis yang berhasil kita kumpulkan. Yang pertama adalah pembuatan IKTP, prosesnya berlangsung sangat lama, lalu kualitas kartu juga buruk dan berbeda-beda antar tempat. Penggantian kartu IKTP juga lama, lalu tidak terintegrasi dengan identitas-identitas yang lain, dan data yang terinput sering tidak sesuai. Ini adalah permasalahan-permasalahan teknis, dan permasalahan lain juga diungkapkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, di antaranya karena letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan sehingga masih ada beberapa wilayah yang sulit untuk tercapai. Sementara peralatan yang dibawa ketika membuat IKTP harus lengkap dan harus terhubung dengan listrik. Ini juga menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Lalu ada lagi permasalahan baru di mana ada proses hukum. Ada aspek hukum yang terkena dalam program ini. Meski demikian, pemerintah bertekad untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dan kembali melaksanakan program IKTP, dan targetnya akan selesai dalam tahun ini. Bahkan ditargetkan bisa selesai dalam hitungan jam. Bisakah demikian? Kita kembali ke studio bersama Doni. Terima kasih Ani. Pertanyaan itu juga akan saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Prof. Zudan. Bisakah selesai dalam hitungan jam? Ya. Pertama, Mas Doni, kalau warga mengurus di kantor dinas, itu hampir dapat dipastikan selesai dalam hitungan jam. Karena rekam dan cetaknya di situ. Paling tidak dari pagi siang bisa selesai. Kalau rekamnya siang, sore bisa selesai. Paling tidak 1 hari. Tetapi kalau rekam di kecamatan, pasti harus menunggu karena dicetaknya di kabupaten, baru dari kabupaten dibawa kembali ke kecamatan. Apalagi kalau kecamatan yang jauh dari kabupaten ya. Apalagi yang di kecamatannya tidak ada listriknya. Sehingga sistemnya offline, perekamannya offline. Offline itu tidak langsung dikirim ke data center. Dimasukkan dulu dalam flash disk, dibawa ke kabupaten, baru 3 hari kemudian dikirim ke data center. Ini seringkali menjadikan kendala waktu yang lama itu. Belum lagi nanti kekeliruan input seperti yang tadi disampaikan. Karena ternyata fakta di 25 provinsi yang sudah saya kunjungi, perbedaan kualitas SDM itu sangat mencolok. Ini satu persoalan lagi.
Beda sekali yang ada di Jakarta dengan yang ada di Manokwari. Yang ada di Surabaya dengan yang ada di Kabupaten Luwuk, Banggai Kepulauan. Misalnya seperti itu. Beda. Dianggarkan dong, Prof. Pelatihan tahun ini kita melatih 6.000 PNS di seluruh Dukcapil Indonesia. Karena Pak Riza, di fakta lapangan kita melihat ada penduduk berpindah dibuatkan NIK baru. Padahal tidak boleh. NIK itu satu tunggal, tidak boleh berganti-ganti. Satu orang satu NIK. Satu orang satu NIK. Ini pindah dibuatkan NIK baru. Sehingga jadi double kan? Jadi double penduduknya. Kalau dibuatkan NIK baru, dia menjadi penduduk baru. Bertambahlah jumlah penduduk kita. Berarti nomor baru itu, Mas? Nomor baru. NIK-nya baru. Iya. Nah, ketika dia rekam lagi, maka terjadilah data ganda. Tadinya memang nomornya berbeda sebetulnya. NIK-nya berbeda. Tapi orang yang sama. Orangnya sama, sidik jarinya sama, iris matanya sama. Keunggulan KTPL ini adalah ketunggalan data. Jadi misalnya Mas Doni rekam 5 kali, dengan 5 nama berbeda, dengan NIK berbeda, keluarnya hanya satu KTP. Karena sidik jarinya satu, iris matanya satu. Sekalipun nomor NIK-nya beda. Beda, alamatnya berbeda. Dia tetap kembali mengacu kepada tadi ya, sidik jari. ya. Nah, inilah yang saat ini banyak menjadi keluhan warga masyarakat karena yang bersangkutan merekam lebih dari 1 kali. Pengalaman periode yang lalu dan masyarakat kita periode yang lalu memiliki KTP 2, 3, 4. Itu bukan salahnya masyarakat. Karena memang kebutuhan transaksional pada waktu itu buka rekening bank KTP lokal. Buka beli tanah KTP setempat. Ya kan? Daftar nggak mungkin sekolah, lagi cabut KTP berkas setempat. kan? Nggak mungkin. Jadi bikin baru. Ketika mereka punya mobil di Bekasi, punya mobil di Jakarta, pengen tidak balik nama. Buatlah KTP lokal, KTP lokal. Akhirnya dengan sistem KTP elektronik ini diblok semua tadi. Hanya bisa keluar satu KTP. Kok saya merasa tersindir ya. Terus, tapi itu dulu, Pak. Sekarang masalahnya adalah pemerintah tidak bisa langsung menghapus data yang 5 tadi. Oh, nggak bisa langsung. Nah, kita harus tanya, Anda mau tinggal di mana? Mana yang mau dipilih? Yang mau dipilih. Dasar apa yang membuat dia memilih? Melakukan perekaman terakhir lagi? Dia harus buat surat pernyataan. Pindah dari alamat 1, 2, 3 ke alamat 1. Yang mana yang dia pilih. Nah, ini yang menyebabkan lama karena dia, warga masyarakat itu mengatakan, KTP saya tidak jadi-jadi. Saya udah rekam di 3 tempat. Itulah jadi masalah. Malah nggak jadi. Tapi butuh ini nggak sih? Artinya begini, kita paham ada masalah anggaran ya kan? DPR sebenarnya bisa memberikan dukungan atau pressure lah untuk fokus juga pada anggaran itu. Tapi kan faktor SDM tadi Pak, bagaimana? Yang akan dididik juga. Jadi yang pertama saya jawab soal anggaran ya. Prinsipnya kami ini di Komisi 2 ya, mitra kami itu nggak cuma Kemendagri, lain-lain kita support ya. Masalah anggaran ini ujung-ujungnya di bendahara negara. Yaitu Kementerian Keuangan. Itu kalau kami tanya Prof Juldan, berapa yang diminta, kami ini berhusnuzon dan percaya. Didukung ya? Kita dukung. Ya, Berapapun yang diminta tuh kita nggak pernah. Dari DPR sangat mendukung. Kita mendukung. Ini beneran nih. Benar, tapi masalahnya di Kementerian Keuangan. Memang bendahara di mana-mana pelit kan, itu. Skala prioritas juga kan. Tapi bagaimana meyakinkan pemerintah, Pak Riza, bahwa ini penting karena terkait tadi dengan Presiden kan juga maunya nanti terintegrasi gitu kan, sampai orang sertifikat juga harus kan. Kritik Presiden ini ditujukan jadi seharusnya kartu as ini buat disampaikan pada Menteri Keuangan. Nah, Presiden ini minta kritik kepada pembantunya sendiri gitu ya. Betul, supaya bendahara Menteri Keuangan menyiapkan anggaran yang cukup. Karena itu pertama masalah anggaran. Yang kedua tadi kita diskusi, ada solusi yang kedua sebetulnya, yaitu bagi provinsi-provinsi kabupaten yang APBD-nya cukup, yang cukup memadai anggaran, dia bisa mengadakan sendiri, ya kita sebut daerah kaya. Itu cukup banyak, lebih banyak ya Prof ya. Provinsi kabupaten yang kaya itu lebih banyak daripada yang miskin ya kan. Yang miskin itu kan tidak terlalu banyak lah. Kalau dari 34 provinsi, 35 provinsi itu tidak banyak. Ini berarti Presiden atau Mendagri dong yang harus inisiatif ya memberikan. Tadi kita sudah sepakat nanti ya kan, pemerintah disetujui oleh DPR Komisi 2 dapat meminta ke Bupati, Wali Kota, Gubernur terkait beberapa item anggaran, diantaranya tadi umpamanya printer, komputer dan lain-lain ya, termasuk tinta. Memang sempat ada masalah itu, ada beberapa tintanya kurang,
belangko kurang. Sebenarnya kan ini hal kecil, harusnya mohon maaf, hal kecil begini bupati jangan cengeng lah gitu kan. Atasi sendiri. Masa negara udah modern begini maju, nggak ada tinta, nggak ada belangko, masih ngerengek-ngerengek Sebenarnya begitu bukan loh. cengeng, Pak. Tidak mau dibebani masalah. Jadi nanti biar urusan tanggung jawab, ini urusan pusat gitu kan. Ya, jadi ini harus dirubah ya Prof. Mekanisme Iya. kita ini berbangsa bernegara, jangan semua itu mengeluh, menyalahkan ke pusat. Ini kan udah otonomi daerah. Masalah-masalah itu pasti ada. Iya. Tapi Nggak ada pernah satu habis hal, masalahnya, ada satu hal yang sehingga penting. harus diselesaikan oleh daerah sendiri. Ya, kemandirian ya. Betul. Ini juga tantangan yang harus dijawab Prof terkait dengan terintegrasinya Ya. IKTP. Tapi ada jawab nanti di segmen berikutnya. Ya, Kita break ya. dulu. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.